Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang metode Bayes. Nah, di video ini metode Bayes itu digunakan untuk teknik ya dalam pengambilan keputusan terbaik dari beberapa alternatif ya dengan multi kriteria untuk mencapai tujuan menghasilkan perolehan yang optimal. Nah, persamaan Bayes ini digunakan untuk menghitung ya nilai setiap alternatifnya. Ini persamaan ini persamaan yang disederhanakan, bentuknya seperti ini ya. Total nilai sama dengan penjumlahan dari nilai dikali dengan bobot atau tingkat kriterianya ya, dimana I itu adalah jumlah alternatif ya, I nya alternatif, beberapa alternatif ya, I ke-1 ya, alternatif ke-1, kedua, ketiga sampai dengan alternatif ke N. Kemudian ada J itu adalah jumlah kriteria, di mana nanti ada kriteria yang ke-1, kedua, ketiga sampai kriteria yang ke M. Nah, nanti total nilai ini menjumlahkan nilai dari alternatif yang ke I pada kriteria ke J, kemudian dikalikan dengan tingkat kepentingan atau bobot dari kriteria ke J. Oke. Ini contoh ya studi atau di kasus, misalnya ada sebuah perusahaan akan menentukan lokasi usaha yang akan dikembangkan. Nah, di sini ada 5 lokasi ya yang sudah dipilih ya, yang sudah disurvei, dan nanti akan dipilih satu lokasi usaha yang terbaik. Nah, penyelesaian kasusnya yang pertama adalah kita tentukan kriterianya ya. Misalnya di sini sudah ditentukan bahwa kriterianya yang pertama, misalnya kita lihat berdasarkan tingkat kepadatan penduduknya ya, seberapa ramaikah lokasi tersebut, kemudian biaya sewanya ya, kemudian ada zona parkirnya, seberapa luaskah, ada atau tidak zona parkirnya, kemudian adakah usaha pendukungnya ya. Oke. Yang kedua ya, setelah kita tentukan kriteria, nah di sini harus ada range ya, untuk masing-masing kriteria harus ada aturannya ya dan nilainya. Nah, ada bobot di sini, bobotnya diambil berdasarkan tingkat kepercayaan, keyakinan, pengalaman, termasuk latar belakang dalam pengambilan keputusannya. Nah, bobot ini kisar nilainya adalah 0 sampai 1 ya, nilainya. Nah, bobot yang diberikan pengambil keputusan terhadap kriteria ya untuk dianalisis ya, seperti ini. Tingkat kepadatan penduduknya misalnya diberikan 0,3 nilainya atau 30%, kemudian biaya sewa 0,4 atau 40%, zona parkir itu 0,2 atau 20%, dan usaha pendukung 0,1 atau 10%-nya. Nah, di sini diasumsikan bahwa bobot ini diberikan oleh si orang yang ahli atau si pengambil keputusan. Kemudian di sini dilihat bahwa di sini ada bobotnya ini berjumlah 1 ya. Nah, di sini tabel kriteria, rank dan tingkat kepercayaan atau nilainya di sini ya, ada 4 kriteria di sini, C1, C2, C3, C4, di mana ada ranknya masing-masing ya. Kemudian ada tingkat kepercayaannya. Misalnya salah satunya saya ambil contoh di sini, misalnya untuk tingkat kepadatan penduduk ya. Kalau misalnya lebih dari 80 kakak ya di situ, maka diberi nilainya 0,80 nanti. Kalau 76 sampai 80 kakak itu 0,60, kalau 50 sampai 75 kakak itu 0,40, dan kalau lebih kecil dari 50 atau kurang dari 50 kakak itu 0,20 nilainya. Nah, nanti setelah dilakukan survei, maka dilihat di sini nilai-nilainya sudah ada aturannya seperti ini, baik dari tingkat kepadatan penduduknya nanti dilihat di ring yang mana, biaya sewanya di ring yang mana, zona parkirnya di ring yang mana, usaha pendukungnya juga di ring yang mana ya, nanti akan diberikan nilainya. Nah, kemudian setelah dilakukan survei, didapatkanlah datanya seperti ini ya, dari masing-masing lokasi, dari lokasi 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ya. Nah, ada tingkat kepadatan penduduknya, nilai kakaknya sudah ada berapa, sebanyak
berapa banyak kakaknya ya, jumlah kakaknya, kemudian harganya, harga biaya sewanya, kemudian zona parkirnya seberapa luasnya sudah didapatkan, kemudian usaha pendukungnya ada atau tidak, dan berapa jumlahnya juga sudah ada di sini ya. Setelah didapatkan data survei ini, kita lakukan konversi berdasarkan tabel aturan sebelumnya. Nah, di sini kita konversinya adalah misalnya di sini C1 ya, lokasi 1 0,4, C2-nya 0,45, C3 0,5, C4 0,4 ya. Nah, di sini ada bobot ya di bawahnya. Bobotnya ini perhatikan bahwa bobotnya ini ada berjumlahnya adalah 1. Nah, setelah dilakukan konversi data seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan alternatif dan perankingan ya. Yang pertama kita perhitungan alternatifnya berdasarkan persamaan yang ada ya. Di lokasi 1 misalnya ya, di sini 0,3 ini adalah bobot ya. Bobotnya nanti dikalikan dengan nilai kriteria yang sudah dikonversikan tadi. Nanti ditambah juga untuk kriteria 2 itu ada bobotnya juga, dikalikan dengan nilainya. Kemudian kriteria yang ketiga 0,2 bobotnya dikalikan dengan nilainya, dan 0,1 bobot untuk kriteria yang keempat dikalikan dengan nilainya, nilai yang sudah dikonversikan tadi. Kemudian didapatkanlah hasil untuk lokasi 1 adalah 0,44 ya. Kemudian lokasi kedua dilakukan perhitungan yang sama ya. Nah, seperti ini, bobot dikali dengan nilai kriteria, kemudian dapatkanlah hasil 0,50. Lokasi yang ketiga ya, kemudian didapatkan hasil 0,31. Lokasi yang keempat didapatkan hasil 0,37, lokasi yang kelima didapatkan hasil 0,46. Nah, di sini setelah itu ya, kita masukkan ke dalam sebuah tabel ya, alternatifnya, hasil perhitungannya, dan perankingannya. Di sini tadi sudah didapatkan hasilnya. Hasil perhitungannya untuk lokasi 1 0,44, lokasi 2 0,50, lokasi 3 itu 0,31, lokasi keempat 0,37, dan lokasi kelima 0,46. Nah, kemudian didapatkan rankingannya, kita tentukan rankingnya. Yang nilai yang terbesar adalah lokasi kedua 0,50 ya, berarti mendapat peringkat ke-1. Kemudian disusul oleh lokasi kelima 0,46 ya, ranking keduanya. Kemudian ranking yang ketiga adalah lokasi ke-1 ya, 0,44 nilainya. Kemudian yang keempat itu lokasi keempat 0,37. Kemudian yang kelima adalah lokasi ketiga dengan nilai 0,31. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini nilai-nilai ini sudah bisa ditentukan dan rankingnya sudah ada, maka sudah bisa dijadikan rekomendasi ya bagi si pengambil keputusan bahwa ini untuk usaha ya, lokasi usaha yang terbaik adalah lokasi yang kedua ya, lokasi usaha yang kedua dengan nilai 0,50. Nah, ini untuk perankingannya ya. Jadi sudah didapatkan bahwa hasilnya adalah lokasi yang kedua. Oke. Demikianlah penjelasannya, semoga dipahami ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.